Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun ala Ibrahim, yang artinya selamatlah bagi Nabi Ibrahim. Ucapan selamat ini kenapa disampaikan Allah kepada seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam? Jawabannya karena beliau sangat taat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala larangannya. Mari kita simak kisah Nabi Ibrahim di saat diperintahkan untuk menyembelih putra tercintanya, yang sesungguhnya ketika istrinya Siti Hajar ditinggal, Ismail kecil dalam pangkuan asuhan ibu tercinta Siti Hajar. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah, yang tentunya perintah dari Allah itu disambut dengan ikhlas. Memang tugas seorang nabi, seorang rasul, mendakwahkan dinut tauhid. Ketika berangkat dari rumah, maka istrinya mengejar, apakah kau ada keperluan, mau kemana? Tidak dijawab. Wahai Rasulullah, mau kemana? Tidak dijawab. Akhirnya Nabi Ibrahim melangkah pelan. Siti Hajar menggendong Ismail kecil dalam pangkuannya mengejar. Maka di saat itu baru keluar pertanyaan lengkap dari seorang istrinya, apakah kau diperintahkan Allah? Maka membaliklah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Allah perintahkan aku untuk menyampaikan seruannya kepada umat manusia di negeri lain. Atur nuhun, atur nuhun. Kalau demikian, kepada siapa kau titipkan kami? Bayangkan Pak, jadi Makkah sekarang itu berasal dari kata Bakkah. Bakkah itu lembah. Ya, makanya jangan kaget pada tahun berapa itu pernah terjadi banjir besar, hujan lebat, sehingga Ka'bah tergenang. Para sahabat yang sedang tawaf mengakui bahwa kami para sahabat sedang tawaf, tiba-tiba sekitar Ka'bah tergenang dan kami pun melanjutkan tawaf sambil berenang. Dapat dibayangkan, tawaf sambil berenang. Itulah lembah ya, tidak menghentikan tawafnya. Dan walaupun hujan, kemarin kami mengalami juga hujan lebat, sedang sholat di luar, di dalam, nggak ada yang lari, nggak ada yang bergeming, semua selesai. Baru tahu begitu keluar dari masjid, basah kuyup, banyak orang di luar masjid itu, termasuk juga yang di tengah, ya, lembah sekali lagi. Maka Bakkah akhirnya kita kenal sekarang dengan nama Makkah Al-Mukarramah.
Selanjutnya, kepada siapa kau titipkan aku dan anak ini? Nah, Nabi Ibrahim berkata, kutitipkan kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ya, kalau demikian, tenanglah aku. Jadi ditinggal di sebuah lembah, tidak ada tanaman, tak ada semak belukar, yang ada kondisi panas di dekat Baitullah, dan di situ pun berdoa Nabi Ibrahim bahwa dirinya menitipkan kepada yang maha segala, Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tenang dan istrinya pun tenang, Allah maha segala. Ringkas riwayat, setelah sekian lama ditunggu belum juga, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika saat itu istrinya menginginkan agar bisa menyusui putranya, air sudah kehabisan, dan saat itu juga berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, dicarinya air yang sekitar tidak ada. Lalu dari Bukit Sopa menuju Bukit Marwah, tidak ada di Bukit Marwah pun. Kembali ke Bukit Sopa, tidak ada. Balik lagi ke Bukit Marwah, barangkali di perjalanan yang terlewat, tidak ada. 7 putaran. Allah melihat kesungguhan seorang Siti Hajar, ibu Ismail yang kelak akan jadi nabi, ya akhirnya mengeluarkan air yang kita kenal sumur Zam-Zam sekarang. Dan setelah itu benar-benar doa Ibrahim dikabulkan di saat akan berangkat, agar semua orang tahwi ilaihya, cenderung untuk bisa ke sana, akan jadi ramai dengan kehidupan manusia. Maka saat itu dilihatlah oleh kapilah-kapilah. Kapilah itu kelompok yang berbisnis dari satu tempat ke tempat lain untuk mengadu nasib. Berbisnis mungkin di luar kota akan lebih banyak keberuntungan. Ketika melihat di atas itu burung beterbangan, maka mereka sudah kenal, pasti ada mata air, ada oase di situ, maka berdatangan ke sana. Benar juga ada air. Nah, di saat itu dicari siapa nih pemilik sumur ini. Nah, ketika ketemu dengan Siti Hajar, maka mereka serempak urunan untuk membeli sumur itu. Berapa ingin kau jual? Siti Hajar menjawab, yang kau perlukan bukankah hanya airnya? Kenapa kau ingin beli sumurnya? Silakan ambil airnya sesuka hatimu. Nah, hebatnya karena memang di situ Allah tunjukkan juga kecerdasan dari seorang istri Nabi Ibrahim namanya Siti Hajar. Memang semua orang bukan perlu sumurnya, diperlukan airnya, ambillah sesuka hatimu. Nah, kalau sudah satu tempat ada air, maka semak-semak akan tumbuh. Manusia tertarik datang ke situ ngambil airnya, karena air di Saudi itu sangat diperlukan. Sekarang saja Pak, kalau orang ingin hidup di suatu tempat, rumahnya harus memiliki 2, satu air, sumber air, kedua AC. Kalau salah satu tidak ada, agak sulit berada di situ. Misalnya hanya air saja, gimana menghadapi panasnya? Namanya walaupun sekuat-kuat manusia, kalau terus terik matahari atau dengan ada imbas dari tanah yang panas, tentu
tidak akan nyaman kehidupan. Yang kedua, boleh AC ada tapi tidak ada air. Gimana keperluan manusia yang mengandalkan sekian persen itu dari air? Maka salah satu syarat untuk bisa mendirikan sebuah rumah di Saudi Arabia itu air dan AC. Ya, sekarang beruntung ada penyulingan, ya, penyulingan air laut yang biasa dipakai oleh jamaah haji itu, ya, itu disuling di Jeddah itu. Nah, kalau ada ziarah, bisa melihat bagaimana penyulingan itu, ya. Nah, kemudian dibawa ke tangki-tangki besar di saat jemaah haji sedang beribadah, maka datanglah tangki-tangki air mengisi sehingga penuh semua, dan begitu kuatnya keinginan semua orang untuk tetap eksis seorang manusia yang wajib ibadah, maka Allah pun berikan ilham, ada penyulingan air. Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya seorang suami ingat, maka dari kejauhan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi anak dan istrinya. Kemudian perjalanan hidup pun dirasakan nyaman oleh Siti Hajar, dan beranjak besar, masa anak, masa kanak, tibalah masa kedewasaan seorang Ismail. Dan saat itu datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ibu, seorang istri ditinggal suami, hatinya dekat kepada Allah, tidak ada istilah kesepian karena hatinya terisi dengan dzikir kepada Allah. Dititipi mengurus anaknya, khusyuk dibesarkan sehingga menjadi anak yang taat, yang soleh, yang mengikuti apa yang diajarkan oleh ibunya, hasil mendapatkan ilmu dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam selaku suaminya. Pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya, kalau seorang nabi, Pak, mimpinya itu benar. Mimpi Nabi itu benar. Kalau mimpi kita itu kadang-kadang beda dengan yang sebenarnya. Dan Nabi Muhammad menjamin kalau kamu sekalian mimpi bertemu dengan aku, benar bertemu denganku, karena setan tidak bisa untuk menyerupai wajahku, tidak bisa setan itu, saking beda dengan yang lain Nabi itu, ya. Tentang tingginya tak terlalu tinggi, tak terlalu pendek, tentang besarnya terlalu besar, tidak terlalu kecil, kulitnya tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam, hidungnya tak terlalu mancung dan tidak juga pesek, rambutnya tidak keriting juga dan tidak lurus. Ya, bayangkan, tidak ada bandingan. Makanya kalau kalian ketemu denganku, sebetulnya kau bertemu denganku, insya Allah akan masuk surga, jaminannya. Tapi dicoba-coba, kapan ini kita bertemu mimpi dengan Nabi, ya? Tidak semudah juga. Mungkin Bapak-bapak sudah pernah bertemu dengan Nabi dalam mimpi, ya, itu adalah gambaran Allah akan menjadikan Bapak Ibu sebagai ahli surga. Selanjutnya mimpi Nabi Ibrahim itu mimpi menyembelih Ismail. Ini disampaikan kepada anaknya Ismail yang sudah dewasa. Wahai anakku, tadi malam ayahmu bermimpi menyembelih kamu. Oh gitu, ayah. Nah, kalau mimpi seorang nabi itu kebenaran, laksanakan. Insya Allah satajiduni minas sabirin, ayah akan mendapati aku dengan kesabaran, siap untuk menunaikan perintah Allah kepada engkau, wahai ayahku. Seperti itu. Nah, sibuk iblis setan itu
agar Nabi Ibrahim jangan melaksanakan. Datanglah setan kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, bukankah kau menginginkan keturunan? Setelah dibina oleh istrimu, kau dalam keadaan jauh berdoa. Begitu datang sudah dewasa, anak itu betul-betul sangat soleh. Apa kau tidak sayang? Apa kau tidak menyesal kalau nanti melaksanakan sampai menyembelih anakmu? Wow. Iblis itu tidak mempan, Pak. Sekali lagi, ketika iblis itu ingin untuk menggelincirkan anak cucu Adam sampai jangan ada ibadah, Allah menjamin ila min ibadinal muhlasin, kecuali hamba kami yang ikhlas. Nah, Ibrahim ikhlas, tidak bisa ditembus godaan iblis dan syaitan, tidak. Jawab Ibrahim dalam hadis itu, Allah lebih cinta, lebih sayang dari aku sebagai ayahnya. Tidak mempan kepada Ibrahim. Kemudian datang kepada Siti Hajar, kau mengandung dalam waktu tertentu. Kalau dalam Al-Quran yang mengandung itu, ibu itu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini kamilaini, ya, dalam keadaan susah payah, ya. Kemudian setelah lahir menyusui dalam 2 tahun, membina, mengurus. Apakah engkau rela menyerahkan agar suamimu menyembelih anakmu? Tidakkah kau ingat di saat engkau itu dalam keadaan hamil, keadaan sebagai anak diurusnya yang membuat kau lelah juga? Jawaban istrinya, suamiku lebih sayang dan cinta dari aku. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya tidak mempan juga ini. Jadi iblis setan itu kerjasama, Pak. Kerjasama mereka itu dari nenek moyangnya, dari ayah, dari ibu, terus beranak bercucu dan umurnya panjang sampai kiamat. Tetapi setelah kiamat, penderitaan itu akan berkepanjangan karena dijadi ahli neraka yang takkan bisa lagi keluar dari situ. Itu betul-betul namanya juga laknatullah, si laknat Allah, ya. Nah, akhirnya datang kepada Ismail. Wahai Ismail, kau masih muda, apa tidak ingin hidupmu panjang seperti hanya pemuda menikmati kehidupan dunia yang indah ini? Coba pikir, lebih bagus kau larikan diri saja. Bayangkan, Pak, seorang anak soleh usia remaja dewasa yang di saat senang ketika hidup di dunia ini dan banyak keinginan-keinginan, di saat itu seorang anak yang namanya Ismail lahir di lingkungan Nabi, dibina oleh ibunya yang solihah, hasil didikan dari Nabi Ibrahim, jadi anak yang soleh, tabah, akidah kuat. Jawabannya, ayah dan ibuku lebih cinta, apalagi ini perintah dari Allah. Rasa syukur ini semua pasti perintah itu. Nah, ini hebatnya Ismail. Pasti setiap perintah itu banyak keberuntungan. Tidak ada yang rugi dengan perintah Allah kata kita laksanakan. Tidak mempan. Datang kepada Ibrahim, tidak mempan. Datang kepada Siti Hajar ibunya, tidak mempan. Datang kepada Ismail, apalagi semua diperintahkan Allah itu pasti keberuntungan. Ya, akhirnya menyerah juga iblis syaitan itu. Diambilnya golok, dan setelah itu kemudian datang ke sebuah bukit. Nah, nanti yang akan berhaji atau yang sudah berhaji atau yang umroh, ketika ziarah Makkah, ya, keliling Makkah tur, city tour, itu akan lewat ke sebuah tempat, ada tugu
ada tugu di bukit itu, ya, foto sajalah di tugu di sebelah kiri, karena bis itu lewatnya kanan, terhalang juga oleh beberapa gedung, dan di situ kelihatan tugu itu adalah tugu tempat Nabi Ibrahim mau melaksanakan penyembelihan terhadap Nabi Ismail, anaknya yang paling dicintai. Itulah tugu yang apabila nanti Bapak akan berangkat sekarang, foto itu siapin ketika ziarah city tour itu. Nanti basopir atau pembimbing akan memberitahukan, itulah tugu tempat dulu Nabi Ibrahim mau melaksanakan penyembelihan terhadap anaknya, karena saat mimpinya mimpi menyembelih anaknya. Falamma aslama, ketika keduanya sudah pasrah kepada Allah, ya, watalamahu lil jabin, ya, dan sudah direbahkan, dibaringkan kedua pelipisnya, siap untuk diayun goloknya. Nah, bayangkan Pak, tidak ada bimbang, tidak ada ragu, tidak ada takut, karena ketika bapaknya menyebutkan, aku mimpi tadi malam menyembelih kamu. Wahai Pak, mimpi Nabi itu satu perintah kebenaran, silahkan kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kau dapati aku Ismail anakmu akan sabar. Dan benar juga, ketika sudah langsung direbahkan, golok siap, pelipis ada di pahanya, siap untuk diayunkan. Apa yang terjadi? Perintah Allah, ya, datanglah perintah Allah. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, dalam surat As-Sofat, ya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, kau sudah melaksanakan tentang mimpi yang engkau alami. Qad sadaqtar ru'ya. Nah, hebatnya seperti itu. Akhirnya Allah memberikan seekor kibas. Kibas itu domba besar, ya, yang benar-benar jadi tebusan, ya, sampai ayat selanjutnya. Nah, kami tebus anakmu dengan domba yang besar ini, ya. Panadainahu, ya, bidibhin adim, kami tebus anakmu itu bidibhin adim, dengan sembelihan yang besar, maksudnya kibas dan domba. Setelah itu dilepas, ya. Jadi tidak ada kisah yang mengatakan ketika menyembelih sambil memejamkan mata lalu digesek ternyata di hadapannya jadi domba. Nah, itu tidak ada dalilnya. Yang benar, ketika akan dilaksanakan penyembelihan, Allah langsung memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kau sudah meyakini akan mimpinya, kau akan melaksanakan, tapi aku ganti, aku tebus dengan sembelihan yang besar. Panadainahu bidibhin adim, nih seekor domba. Jangan bertanya gimana turunkannya, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya Allah langsung memperlihatkannya, di hadapannya ada seekor kibas domba yang besar. Setelah itu Allah beri ucapan selamat kepada Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Nabi Ibrahim. Itulah pahala bagi orang-orang yang beriman, karena inna Ibrahima min ibadina mu'minin. Ibrahim itu adalah termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Seperti itu Pak, ucapan selamat
tadi di awal mukadimah saya katakan Assalamualaikum kalau biasa ketemu, tetapi kalau pada Nabi Ibrahim Salamu ala Ibrahim, keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Kenapa keselamatan? Ya sukses. Perintah diuji yang sangat besar, itu betul-betul ujian balaun adim, ya, ujian yang sangat besar. Perintah memotong anak itu ujian yang sangat besar. Anak yang diinginkan memang akhirnya juga dalam kondisi Nabi Ibrahim sudah tua. Saat itu Allah beri, lalu di saat diberi harus meninggalkan, ketika datang disuruh menyembelinya. Nah, ini disebutkan dalam Quran itu ujian balaun adim. Ya, balaun adim itu artinya satu ujian yang sangat besar. Kalaulah bukan seorang nabi mungkin bisa menyerahkan tugasnya ini, ya Allah tidak jadilah mungkin. Nah ini Nabi teguh, Nabi Ibrahim itu ya sebagai seorang Nabi yakin ini perintah Allah. Sebagai seorang yang akan jadi Nabi, Ismail pun yakin seperti itu. Nah itulah sebabnya tadi di awal saya katakan Salamun ala Ibrahim. Kisah ringkasnya seperti itu di dalam surat As-Saffat. Lebih jauhnya bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini tidak diperintah untuk menyembelih anak kita. Tidak diperintah yang berat-berat karena sudah dicontohkan. Saat itu juga diganti ditebus dengan seekor kibas domba yang besar. Kita pun sekarang diperintahkannya ibadah kurban itu adalah dengan memotong unta. Kalau umur unta itu kurang lebih kalau sudah 5 tahunan, ya. Kalau sapi ya 3 menjelang 4. Kalau domba baru boleh kurang lebih sekitar 2 tahunan. Nah, yang menarik, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah kau sudah tahu perintah ibadah kurban itu sudah merata ke pelosok-pelosok? Ya sebagian besar sudah ya Rasul, tetapi di kampung Anu aku belum pernah melihat, walaupun orang-orang kaya belum pernah aku lihat melaksanakannya. Oh baik, aku akan dibawalah oleh Nabi serombongan domba ya, kambing digiring dengan beberapa sahabatnya sampai datangnya ke kampung itu. Nah orang rame, wah Nabi bawa kambing nih, bawa domba. Nah lalu datanglah kepala-kepala sukunya lalu berkata, ada apa ya Rasulullah? Wahai kaumku, wahai umatku, ini sengaja aku datang membawa binatang-binatang kurban untuk kalian semua. Silakan setiap orang boleh ambil satu, pilihlah. Hebat tuh, dakwah kepada tempat yang tidak pernah banyak dilihat yang lain untuk berkurban, padahal banyak orang kaya. Aku sengaja datang, ambillah. Wah ribut pak, ya namanya gratis di zaman Nabi juga ribut tuh, ambil ini ambil. Nah, setelah masing-masing pegang, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ini sudah kami terima. Lalu bagaimana? Cukup semua? Mencukupi ya Rasulullah. Dapat dibayangkan eta domana sabaraha hiji pak. Nah inilah satu dakwah. Jadi nanti kalau ini kan insya Allah Peruri kaya raya ya. Jadi ada yang diberikan itu dagingnya. Nah sekarang coba kalau di satu tempat kelihatan belum banyak biasa. Nah berikan dombanya 10 atau 20 atau berapa berikan. Ya itu cara Nabi berdakwah. Selanjutnya setelah itu banyak orang ketagihan untuk berdakwah karena ketagihan untuk melaksanakan
hewan kurban, karena terasa dalam hati orang yang sudah melaksanakan kurban itu lega. Yang diambil oleh Allah itu bukan darah, bukan dagingnya, tapi takwanya. Ternyata orang yang sudah biasa berkurban itu ketagihan hatinya itu, nikmatnya sudah ibadah itu. Karena Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, kalau kau makan kue his enak tidak? Enak. Kue his itu kue yang biasa disuguhkan kepada para pembesar, tamu-tamu gede, tamu-tamu terhormat, terbuat dari kurma dan cuka. Tapi silakan boleh coba seperti apa Pak, kalau kurma ditambah cuka, itu kue yang sangat istimewa saat itu. Enak tidak? Enak. Terus lihat lagi, apakah azwa juga enak? Ditanya semua enak. Apakah sholat enak? Enak. Apa juga tadarus kamu? Nikmat, nikmat. Pesan Nabi selanjutnya, perbanyak enak nikmatnya itu di dunia, tapi nikmatnya harus terbawa ke akhirat. Kalau demikian, apa yang harus kami nikmat ya Rasul? Ibadah. Ibadah itu nikmat Pak, dilaksanakan. Nikmat. Dan nikmat ini panjang ke alam kubur ke bawah, jadi pelindung diri. Sedekah kita itu menjadi AC di alam kubur itu, di hari kiamat jadi payung. Makanya seorang yang bernama Zaid itu ketika hari Jumat ngumpulin orang-orang, jangan dulu pulang, saya ada ini. Nah, kita juga kan suka ada di sini makan-makan ya setelah ini. Lalu setelah itu diberikan sampai pada satu hari dia kelihatan seperti gelisah. Kata sahabatnya, apa yang harus kami bantu? Ini saya lihat di rumah tidak ada apa-apa. Saya tanya kepada istri tidak ada apa-apa. Tapi saya ingat di rumah ada 2 karung bawang. Ada karung bawang. Tolong kamu bantu. Dibantu oleh temannya. Simpan. Bagikan setelah Jumat itu. Punten Pak. Punten. Akhirnya dibawa dibagikan. Setelah dibagikan, kata teman yang bantu tadi, Zaid, kalau tidak ada jangan maksa-maksain. Kenapa aku memaksakan? Aku tidak mau ketinggalan. Ada sabda Nabi, sedekah kita yang ikhlas diterimakan oleh orang yang menikmatinya di alam kubur, jadi AC-nya, kalau bahasa sekarang jadi AC-nya pendingin, dalam hadisnya jadi pendingin di alam kubur, dan jadi payung nanti di yaumul kiamat. Makanya aku tidak akan pernah berhenti untuk mengeluarkan sebagian dari harta kami. Nah, seperti itu. Jadi Bapak sekalian, pesan Nabi, silakan oleh kalian kerjakan yang nikmatmu itu akan terbawa ke akhirat. Bakso enak Pak? Enak. Nah, kemudian kemarin ya, asam garam ya, asam garam. Ada Pak, garam asam aram atau tuh makanan yang pakai itu ya, garam asamnya Pak ya, apa itu? Yang di Jogja itu garam asamnya, garam itu ya. Saya kaget baru menikmati itu di Jogja. Enak amat nih, dicoba di sini. Oh benar juga ini, jarang di Jawa Barat itu. Nah, nikmat, segala gudeg nikmat. Lalu di Jawa Barat itu ke sebelah barat itu ada makanan, terus ke timur juga ada ikan asapan. Wah, tidak ada di sini. Ternyata kalau kita nikmati itu tidak terbawa ke akhirat ya. Alhamdulillah, sebatas di dunia. Apa tidak boleh? Boleh. Hanya memakannya dengan doa kepada yang memberi. Berilah doanya, Allahumma gfirlahu wa barik fima razaqtahu, bukan waghfirlahu warhamhu. Kalau pakai warhamhu kan doa untuk yang meninggal, tapi doa yang nyuguhin. Nah, Bapak di sini disuguhin oleh Pak DKM makan minum. Doanya di riwayat Abu Daud, Allahumma gfirlahum wa barik fima razaqtahum, gitu. Ya Allah, beri barokah dari makanan yang diberikan ini, dan berikan juga barokahnya bagi yang menyajikan untuk kami.
Kesimpulan, senangnya harus untuk dunia dan akhirat. Apa itu? Ibadah. Sholat berjamaah senang Pak, nikmat. Rasa selesai seperti membayar utang itu, ya, bayar utang. Nah, saum nikmat. Karena makan enak tidur nyenyak itu kalau ada kali-kali makan, kali-kali minum, sekali-kali tidur, sekali-kali juga tahajud. Nah, seperti inilah ya. Nah, jadi sekali lagi hendaklah kita beramal yang senang nikmatnya terbawa sampai kelak. Ibadah kurban di mana Nabi menggiring ternyata dinikmati oleh orang-orang sekitar. Bagi orang-orang yang belum mampu mendapat nikmatnya, bagi yang sudah mampu tertarik dapat surganya. Karena ada dalil, kata Nabi, siapa yang cukup uangnya tapi belum juga melaksanakan kurbannya, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ya kalau di sekolah mah mungkin masih TK ini, balik lagi ke belakang lah, saf paling belakang untuk laki-laki, belajar lagi. Nah, orang-orang yang safnya terdepan itu orang harus siap segala itu kalau ada perintah Allah dan Rasulnya. Jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami, cukup dana tapi tak mampu melaksanakannya. Nah, kemudian selain daripada itu ada salah seorang Pak, ketika Nabi perintahkan sahabat yang ada di kampung itu, lanjut, apa Rasul yang kau perintahkan? Kami sudah mendapatkan masing-masing, mencukupi di kampung ini. Dapat dibayangkan banyak ya Pak. Nah, Nabi kalau memberi tak pernah takut miskin. Sampai satu hari pernah ada hadiah kepada Nabi 9.000 dirham. 9.000 dirham itu kalikan 9.000 kali 3 berapa? 27.000. Harga dirham itu dulu 1/10 harga emas. Emas sekarang 2 juta. Jadi 200.000 kalau 1/10. Nah, 200.000 kali 27.000. Jadi berapa tuh Pak? 27.000 kali kan 2 juta, jadi 1/10-nya 200.000 ya. Nolnya berapa tuh? Kosongnya 200.005. Kemudian tadi ditambah tilu 8 kan? Nolnya 8. Kalikan sekarang 27 kali 2 berapa? 54. 8 berapa tuh Pak? Saya ngitungnya. Nah, lah 54 kosongnya 86. Ya, miliar kan? Atau triliun? Nolnya jadi berapa tuh? Nolnya jadi berapa tadi? 5 ditambah 8. Ditambah tadi berapa yang ini? 54. Nah, 8 2 4. Jadi 5. Wah, 5 miliar 400 juta. Siapa yang datang diberi, siapa yang datang diberi. Dan Nabi titip, wahai sahabat, beritahu siapa saja yang memerlukan dana, datang ambil. Nah, datang sampai habis Pak. Begitu Nabi kalau sudah memberikan bantuan, memberi contoh pada kita. Nabi kalau memberi tak pernah takut miskin. Habis semua. Tiba-tiba ada seorang yang datang. Lari-lari. Nah, Rasul, benarkah di sini ada sedekah yang kau berikan? Ya, Nabi boleh menerima sedekah, tapi diharamkan Nabi dan keluarga menerima zakat. Kalau hadiah diterimakan. Ini hadiah dari orang lain pada Nabi, boleh diterima dan dihabiskan. Bayangkan Pak, kata Nabi, kau terlambat. Karena kau terlambat cari orang yang punya uang, lalu kau pinjami, nanti beritahu, aku yang akan membayarnya. Berani Nabi untuk menanggung derita orang. Dan memang ketika pertama kali menerima wahyu juga, Siti Khadijah sudah bilang, tenang wahai suamiku, engkau ini orang yang baik akhlaknya, melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang berkebutuhan,
kau menanggung derita semua orang dalam kehidupan, maka pasti Allah akan memuliakan kamu. Ini juga ternyata kau terlambat datang, cari orang yang punya uang, setelah itu pinjamin, beritahu Muhammad Rasulullah yang akan membayarnya. Hebat ya Pak, seperti itu. Nah, sehingga bagi kita semua tidak ada lagi pilihan. Bulan Zulhijjah akan segera tiba, maka mari kita sukseskan ibadah kurban. Dan yang ketiga, tadi yang pertama mukadimah tentang kisah Ibrahim, yang kedua tentang Nabi untuk realisasi pelaksanakan kurban dengan contoh. Sekarang yang ketiga, ibu bapak sekalian, ibadah kurban itu ada besar kaitannya dengan Idul Adha. Maka Idul Adha dikenal juga Idul Kurban. Kalau Idul Fitri itu takbirnya panjang, datangnya lebih awal, takbir panjang sampai matahari sudah mulai banyak terbit. Kalau Idul Adha perintah juga pasolli, terus lirobika wanhar, sholat lalu motong hewan, ibadah kurban. Makanya sholat Idul Adha takbirnya dari mulai datang itu pendek, tidak sepanjang seperti takbir Idul Fitri, karena akan melaksanakan sholat lalu melaksanakan kurban. Nah, seperti itu. Yang menarik bagi kita, ketika dari sekampung itu ada seorang yang tidak menyembelih, padahal domba sudah dipegang. Lalu yang Nabi datang, orang lain sudah, kenapa kamu? Rasul, saya ragu, ini masih kecil, umurnya kurang lebih 6 bulan, untuk kamu boleh sekarang, tapi tahun depan kalau mau melaksanakan harus antara sekitar menjelang 2 tahunan. Ini terpaksa karena waktu itu darurat. Nah, yang lain sudah, ini pemberian dari Nabi, kamu boleh sekarang, selanjutnya tidak boleh yang kecil seperti ini. Tidak berarti kita tidak boleh 6 bulan, tidak boleh juga 1 tahun, yang menjelang mulai 2 tahun. Nah, itu salah satu syaratnya. Dan tidak boleh yang matanya buta atau pecak, tidak boleh juga yang kakinya pincang, tidak boleh ada cacat dirinya. Yang paling bagus adalah pilih domba yang betul-betul hebat. Kalau domba Garut itu Pak, zaman Yatmin itu biasa pesan-pesan di kita diberikan pada yang lain, yang kayak mau domba adu saja ya, panjuknya begitu, kemudian dicukur belakangnya kayak singa itu, jalannya itu kalau pada aspal tek, 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 wah gagah. Paling mah Yatmin bisa suka belinya yang paling mahal. Berapa Pak? Payana yang paling mahal. Ini tidak ditawar lagi. Boleh, aku akan berikan biar aku bangga. Orang lain berdakwah dengan ilmu, Yatmin ingin berdakwah dengan bakso, dan hasil dari ini aku akan baktikan. Itu Pak Haji Yatmin. Dan kelebihan Pak Haji Yatmin, kalau ada orang yang minta sumbangan, tokcer bukan hanya dirinya, istrinya turun ke bawah dan kemudian siap amplop, berapa ini kamu, itulah kesan kami. Semoga yang sudah beliau sudah tahun lalu mungkinnya udah berpulang ke rahmatullah, semoga ditempatkan tempat yang dimuliakan, amin. Jadi kita pilih jangan yang kecil. Nah, karena kalau pilih yang kecil kita menyesal. Pernah ada orang yang datang dan kemudian saat itu menitipkan, saya minta silakan hadir semua yang menitipkan, lalu dilaksanakan pemotongan hewan. Masya Allah Pak, tidak mau dekat orang ini, tidak mau dekat. Apa sebabnya? Paling kecil juga kelihatan tidak dimandiin lagi ya. Tahun berapa itu? Akhirnya tahun depannya paling besar, paling hebat, dan baru bicara kepada kami, Pak maaf tahun dulu kita belum tahu nih, ternyata nikmatnya sudah dirasakan oleh saya, padahal itu kurang sempurna bagi kami. Ini titip 2 domba, hebat sekali. Nah, jadi ketagihan. Sekali lagi, kalau sudah ketagihan pada ibadah, itu ciri baik ibadahnya diterima takwanya. Nah, kita ini siapkan dari sekarang
supaya benar-benar melaksanakannya. Yang terakhir, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali untuk kaji sekarang ya. Pada suatu hari Nabi melaksanakan ibadah kurban, dan di saat itu setelah selesai dikuliti ada dagingnya. Aisyah, bagikan. Aisyah pun membagikan, dibantu oleh yang membantunya. Begitu pulang, Nabi bertanya berarti ngecek, Pak, ngecek. Sudah habis dibagikan? Belum Rasul, ini sisanya. Masya Allah, kata Nabi, kau salah menghitung. Sekali lagi, kau salah menghitung ya. Yang disebut sisanya bukan yang kau bawa ke rumah, yang disebut sisanya yang kau habiskan dibagikan, itu sisanya. Saya pernah bicara juga dengan ibu bapak semuanya, kalau kita punya uang 100.000, diberikan 10.000 kepada parkir atau apa, sisanya berapa, Pak? Sekali lagi, 10.000 diberikan, kita ada 100.000, jadi sisanya berapa? 90. Hitungan kalkulasi dunia 90 ya. Nah sekarang kalkulator akhirat lain. Kata Nabi, Aisyah, yang disebut sisa itu yang kamu habiskan. Kalau dari 100 yang dihabiskan berapa? 10. Nah itu harta kita untuk nanti. Harta kita untuk nanti. Jadi kalau ibu bapak di rumah ada lampu menerangi jalan kelap-kelip 5 watt, nah itu yang akan menerangi kita. Yang di kamar kita yang begitu gemerlapan sudah habis di dunia. Makanya kalau menerangi jalan yang terang benderang, karena itulah yang akan Allah berikan pada kita. Jadi semua yang dinikmati orang lain sebagian oleh kita, nah itu kesimpulan yang dimaksud apa yang habis oleh Nabi ya, itu bukan sisanya adalah yang habis dibagikan. Dan tidak ada sepertiga boleh ngambil oleh pekurban. Itu sepertiga itu hukum atau dalil waris tentang hibah. Hibah itu boleh dikeluarkan, tapi jangan lebih sepertiga. Kesini jumlahkan sepertiga. Nah tidak boleh hibah itu lebih dari sepertiga ya. Wasiat juga tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat kesini hitung. Nah jangan lebih dari sepertiga. Nah tentang daging kurban tidak ada dalil sepertiga boleh ngambil. Semua diberikan lebih bagus. Mau ngambil ala kadarnya aja. Jadi jangan sampai itu pahanya, oh ini, oh jadi habis itu nanti oleh kita. Nah kita tidak punya lagi deposito untuk nanti. Kesimpulannya yang ketiga, mari kita laksanakan ibadah kurban ya. Takbirnya juga sebentar, sholat, kemudian pelaksanaan. Dan kalau banyak domba-domba kita, tabur di mana saja, foto saja, sehingga bagikan cara Nabi nanti tadi berdakwah ke tempat yang sama sekali jarang, atau di mana saja yang pilihan kita lebih pas untuk dapat dinikmati. Dan kemudian yang datang ke sini adalah satu keluarga besar yang nanti diumumkan. Silakan catat mulai sekarang, tahun depan lebih banyak lagi. Dan yang akan berhaji dia orang tua kita, Pak Haji akan berhaji lagi. Semoga juga yang lain-lain di sini akan berhaji. Mudah-mudahan dapat meraih haji yang mabrur. Doakan juga kami ya di dalam iman. Alhamdulillah ada 4 rombongan kurang dikit. Nah, mudah-mudahan kita bisa semua dapat melaksanakan ibadah kurban yang di sini. Dan yang akan berangkat semoga ibadah hajinya mabrur. Demikianlah kajian pada subuh ini, semoga bermanfaat bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kisah Ibrahim semoga menjadikan pedoman bagi kami untuk melaksanakan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan, menjadikan bagian kesenangan kebahagiaan dunia dan akhirat kami. Banyakkanlah ya Allah rezeki kami, limpahkan rezeki yang luas, yang baik, yang halal, dan berikanlah ilmunya yang bermanfaat untuk keselamatan dunia akhirat, dan
kami akan melaksanakan juga ibadah haji, yang akan berhaji, semoga diberikan kesehatan lahir batin, akal pikirannya, dan menjadikan kekuatan sehingga bisa meraih haji yang mabrur, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan dibangunkan rumah di surga untuk keluarga besar kita ini, sehingga kelak mudah-mudahan keluarga besar Masjid Besar Peru ini bisa bertetangga kembali di surga Aden yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, begitu panjang lebar ilmu yang diberikan oleh kita, mudah-mudahan bermanfaat dan juga berkeberkahan kepada kita, sehingga kita lebih marah lagi, Islam lagi, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih khusus ibadah haji dan juga ibadah kurban. Allah, mungkin ada yang ditanyakan, mana satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustadz, ini mengenai kaitan juga dengan kurban. Seperti tahun-tahun kemarin ya, lebih banyak orang yang berkurban kambing, alasannya itu adalah sunnah gitu. Padahal kita juga mengharapkan teman-teman ada yang berkurban sapi walaupun kolektif, karena dagingnya itu akan lebih banyak kita bagikan ke para mustahik gitu. Nah ini kita melihat mengevaluasi dari tahun ke tahun itu lebih banyak kambingnya. Nah itu alasannya tadi Pak, cuman ya sunnah Rasul. Dan juga kami nggak tahu ya ada apakah di belakangnya ada keinginan lain gitu. Seperti yang tadi juga Bapak katakan, haknya adalah sepertiga gitu kalau kambing, jadi paha yang besar yang belakang gitu. Nah ini apakah memang penjelasannya seperti itu Pak Ustadz, sunnahnya gitu. Nah sehingga orang lebih suka menyembelih kambing atau domba gitu untuk berkurban. Padahal di sisi lain di sini di masjid ya panitia itu mengharapkan lebih banyak orang-orang yang kita harapkan lebih banyak menerima daging kurban gitu untuk dibagikan para mustahik. Nah kalau kambing kan kecil Pak, dagingnya juga nggak banyak dibanding sapi gitu atau apa gitu, walaupun kolektif 7 orang, tapi ini kalau kambing hanya 1. Jadi mohon penjelasan gitu Pak Ustadz, apakah memang benar kalau disunahkan menyembelih hewan kurban itu berupa domba atau apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus, hakikatnya untuk kita semua. Sekali lagi, tidak ada dalilnya sepertiga pekurban bisa mengambil, tidak ada. Itu mah dalil untuk paling besar sepertiga kalau hibah atau wasiat. Nah, bahkan riwayat tentang harus habis semua karena itu adalah yang menjadi milik orang, yang disebut sisanya dibawa oleh Aisyah itu gambaran, tidak ada istilah sepertiga, lebih bagus semua, lebih istimewa. Di zaman Nabi itu ya, itu ada dengan unta atau sapi, buktinya ada dayanya. Jadi unta itu bisa 7, sapi 7 bergabung. Nah, sunnah Rasul itu semua kalau dilaksanakan yang jelas bisa berkurban. Boleh kambing, boleh domba, boleh sapi ya, boleh kerbau, boleh unta. Jadi semuanya sama, tercatat sebagai binatang-binatang yang bisa di binatang kurban. Jadi tidak hanya kambing. Nah, kelebihannya kalau unta atau sapi atau kerbau, jadi motongnya tidak banyak,
dan dagingnya juga bisa lebih besar lagi ya. Nah, jadi kita tidak habis waktu karena menyembelinya ya, karena kalau satu kali misalnya sapi itu 7 gitu kan. Nah, jadi hemat waktu untuk mengelola dan cepat dibagikan. Kesimpulan, sama juga sebagai sunnah Rasul, baik dengan unta, sapi, kerbau atau domba atau kambing. Yang harus dicatat itu tentang umur binatang tepatnya. Jadi binatang kurban, unta sudah 5 tahunan, ya sapi sudah 3 menjelang 4, dan domba kurang lebih 2 tahunan. Kurang dari itu jangan pilih, jangan yang pecak, jangan yang pincang, jangan yang cacat, tapi yang gagah, yang cukup kuat ya, yang bersih. Seperti inilah syarat binatang kurban ya. Seperti itu Pak Haji. Mungkin satu lagi Palih dia aya nabade naraskeun palih dia mungkin aya ada ya. ya. Baik, sama-sama kita akhiri kajian kita pada pagi ini dengan sama-sama kita baca doa kita majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atuh.